Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Luciana Metia Depi dengan NIM 2201105211157. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan menjelaskan pengertian ekosistem dan menyebutkan jenis-jenis ekosistem. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, yaitu suatu interaksi di dalam ekosistem yang menyediakan nutrisi untuk setiap makhluk hidup yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan diri, pertumbuhan, dan perkembangbiakan. Nah, di sini ada pengertian ekosistem, yaitu hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, suatu interaksi di dalam ekosistem yang menyediakan nutrisi untuk setiap makhluk hidup yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan diri, pertumbuhan, dan perkembangbiakan. Adapun pengertian ekosistem jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari rantau makanan yang saling berhubungan dan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada pengertian lebih detailnya dari ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan sistem kompleks yang berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Ini mencakup tidak hanya komunitas tumbuhan dan hewan, tetapi juga mikroorganisme, iklim, sinar matahari, air, dan tanah. Dan yang kedua, ada ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik, hidup, dan unsur abiotik yaitu tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Selanjutnya anak-anak, di sini ada jenis-jenis ekosistem. Makhluk hidup menempati suatu tempat tinggal. Tempat tinggal makhluk hidup disesuaikan dengan kemampuan makhluk hidup itu sendiri. Terdapat dua jenis ekosistem, yaitu perairan dan daratan. Adapun pengertian bioma. Kalian tahu gak pengertian bioma? Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar dan berbeda dari biosfer. Nah, di sini ada jenis-jenis ekosistem. Yang ke satu itu ada ekosistem laut. Kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik, yaitu hidup, dan unsur abiotik tidak hidup. Dan yang kedua, ada ekosistem darat. Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, di sini juga ada komponen ekosistem. Yang ke satu itu ada biotik. Komponen yang terdiri atas seluruh makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tersebut mulai dari tingkat taksonomi yang paling rendah serta yang paling tinggi. Dan yang kedua ada abiotik. Semua benda fisik, kimia, nutrisi yang ada di tempat tersebut dalam suatu waktu dan menjadi relung serta penyangga kehidupan, komponen biotik. Tanpa komponen abiotik, komponen biotik tidak ada. Nah, di sini juga ada contoh dari komponen biotik, yaitu hewan, tumbuhan, dan jamur. Dan ada abiotik, yaitu batu, air, udara, dan matahari. Sebelum kita menjelaskan hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanan, Ibu akan memperlihatkan tentang jaring-jaring makanannya nih teman-teman, yaitu ini. Dan ada juga rantai makanan ini. Nah, lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang ke satu itu ada autotrof, makhluk hidup tertentu yang dapat meninstesis makanan sendiri. Dan yang kedua ada heterotrof,
Yang dimaksud dari heterotop yaitu bergantung pada makhluk hidup yang lainnya sebagai sumber energinya. Dan yang ketiga ada saprofit, makhluk hidup yang menggunakan bahan organik dari organisme yang telah mati sumber makanannya. Dan yang keempat ada herbivore, makhluk hidup pemakan tumbuhan nih teman-teman. Dan yang kelima ada karnivor, makhluk hidup pemakan hewan lain. Dan yang keenam ada omnivor, yaitu pemakan segalanya. Nah, anak-anak, adapun ekosistem air atau akuatik. Ekosistem yang pertama yakni air atau akuatik, seperti namanya, komponen abiotik, biotiknya adalah air yang mampu hidup di perairan. Yang ke-1 ada ekosistem air tawar. Ekosistem ini variasi suhu yang tidak terlalu tinggi, penetrasi cahaya kurang, dan iklim cuaca yang sangat berpengaruh. Dan yang kedua ada ekosistem air laut. Tingkat salinitas atau kadar garam yang tinggi terutama di laut tropis. Yang ketiga ada ekosistem estuari. Muara yang merupakan tempat bersatunya sungai dan laut. Ekosistem ini dinaungi rumput rawa garam dan ganggang. Yang keempat ada ekosistem pantai. Tumbuhan yang hidup Ipomea pascapra yang tahan hembasan angin dan gelombang air laut. Yang kelima ada ekosistem sungai, badan air yang mengalir suatu arah. Dan yang keenam ada ekosistem terumbu karang, hewan yang hidup memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Dan yang terakhir, ekosistem laut dalam. Kedalaman laut ini sekitar 600 meter, laut yang mengeluarkan cahaya yang tidak dapat dijangkau oleh matahari. Di sini juga ada contoh gambar dari ekosistem hutan dan ekosistem laut. Dan ini perbedaan dari ekosistem hutan dan ekosistem laut. Bedakan anak-anak? Nah, hubungan antar kedua ekosistem dapat digambarkan baik dalam jaringan maupun rantai makanan. Nah, begitulah dari pengertian ekosistem dan jenis-jenisnya. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran ini. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!